MHI selaku pemateri kuliah hukum malam ini, yaitu yang bertema kepastian hukum atas hak wasiat wajibah sebagai terobosan hukum di Indonesia. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan membacakan CV dari Ibu Dr. Sri Lumatus Saada, jenis kelamin perempuan, riwayat pendidikan, SDN, SMPN 1, SMAN 2, Tulungagung, sarjana 1, IAIN Ponorogo Fakultas Syariah, lulus pada tahun 1996, sarjana 2 Unisma Konsentrasi Syariah, lulus pada tahun 2003, S3 IAIN, lulus tahun 2013. Riwayat organisasi OSIS SMP dan SMA, PMII pada jenjang S1, riwayat pekerjaan CPNS tahun 1998, dan dosen 2000 sampai sekarang. Untuk selanjutnya, pemateri yaitu Bu Sri Lumatus Saada, langsung dipersilakan untuk menyampaikan pematerinya. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Mbak Nur Eka ya. Ini moderatornya siapa? Bu. Nggih. Mbak Nur Eka Fatimah Zahra. Nggih. Oh ya, terima kasih. Sebelumnya Ibu tak share screen dulu ya. Nggih, Bu. Baik, Bu. Loh, Ibu belum jadi co-host, kok belum bisa share screen? Minta tolong untuk dijadikan co-host dulu. Sampun nggih, Bu. Oh, sek. Sudah bisa dilihat? Share screen Ibu bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada tim Kopres yang selalu hebat ya, membawa nama baik fakultas, kemudian menuju mutu fakultas syariah yang lebih unggul lagi. Khususnya nanti pada tahun 2023 kita harus unggul di Asia Tenggara. Itu adalah cita-cita kita semuanya. Tentu saja semua ini akan terlibat mulai dari dosen, karyawan, dan aset yang terbaik adalah mahasiswa. Tentunya dari tupoksi ataupun dari ruang lingkup masing-masing. Contoh kecil saja, kalau sekarang ini teman-teman Kompres mengadakan semacam kuliah hukum, di mana ini nanti akan membawa atau peningkatan terhadap kompetensi khususnya pada mahasiswa Fakultas Syariah, kan seperti itulah. Ini adalah upaya kita untuk menunjukkan bakti kita kepada lembaga, untuk menunjukkan mutu kita kepada dunia luar. Jadi semuanya yang terkait dengan sivitas akademika ini mempunyai tanggung jawab yang sama terkait peningkatan mutu Fakultas Syariah yang kita cintai ini. Oke, terima kasih ya. Ini saya sampaikan kembali lagi kepada tim Kompres yang telah mempercayakan Ibu pada malam hari ini untuk sharing bersama yang terkait dengan wasiat wajibah. Tentu saja kita semua harus berdoa dulu. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa untuk selalu menebarkan kebaikan kepada diri kita sendiri dan khususnya umumnya kepada orang lain. Itulah nanti amal jariah kita yang akan kita tuai setelah
Ya, nanti ketika kita sudah tidak ada atau sudah tidak bersua lagi di dunia seperti itu. Maka dari itu pesan Ibu, tebarkanlah kebaikan sebanyak mungkin dan sesempat mungkin. Jangan sampai kehadiran kita nanti akan menjadi dalam tanda petik virus ataupun menjadi penyakit bagi orang lain, akan tetapi kehadiran kita akan selalu dirindukan oleh orang lain seperti itu. Oke, ini langsung saja ya sesuai dengan teman-teman yang sudah tentukan temanya. Ibu harus menyampaikan terkait dengan wasiat wajibah. Ibu kasih judul, ini adalah terobosan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemaslahatan. Nanti bagaimana di situ ada kepastian hukumnya, bagaimana wasiat wajibah kok mempunyai kemaslahatan. Oke, ini kata pengantar dulu. Dalam hukum Islam diatur bahwa ahli waris adalah, perlu Ibu sampaikan dulu bahwa munculnya wasiat wajibah ini masih terkait dengan hukum kewarisan, kan gitu. Kalau berkaitan dengan hukum kewarisan, otomatis orang yang akan berwasiat itu harus meninggal akan menghadapi sebuah peristiwa hukum yang namanya peristiwa kematian. Dalam dunia hukum, kematian, perkawinan, kelahiran, ini adalah sebuah fenomena hukum atau yang disebut dengan peristiwa hukum yang nantinya akan membawa terhadap konsekuensi hukum. Oke. Jadi ketika berbicara masalah seperti itu, Ibu awali dengan yang terkait dengan hukum kewarisan. Dalam hukum Islam diatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris. Secara otomatis kalau dalam kompilasi hukum Islam itu adalah beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Teman-teman atau adik-adik sekalian masih ingat ketika di situ berbicara masalah hukum perdata Islam, kita akan melihat pada pasal 173 kompilasi hukum Islam, di situ ada halangan pewaris. Kemudian kita juga tahu bahwa ada sebab-sebab mewaris, kita akan melihat pada pasal 174 yang itu nanti akan mempunyai dua jalur ahli waris yang namanya adalah ahli waris nasabiah dan ahli waris sababiah, kan seperti itu. Kira-kira masih ingat atau sudah lupa teman-teman ini? Ya? Rata-rata semester berapa ini? Semester 5, Bu. Semester 5. Kan sudah mendapatkan hukum perdata Islam, toh? Sudah lulus semua? Sudah? Loh, kok enggak ada yang jawab? Kan sudah, toh? Sudah, Bu. Nilainya banyak yang A, ya. Tapi banyak lupanya itu. Oke, Ibu lanjutkan bahwa tadi untuk menjadi ahli waris otomatis ini tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris. Hal ini mengandung arti bahwa mana tadi kok? Saya kembali. Hal ini akan mengandung arti bahwa suami istri, orang tua, anak yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Jadi garis besarnya antara pewaris dengan ahli waris ada syarat yaitu sama-sama orang Islam. Selain itu, dari klausul yang terkait dengan sebab-sebab mewaris tadi, selain itu, anak angkat, anak tiri juga tidak termasuk sebagai ahli waris, karena tidak ada sebab mewaris dari unsur nasab. Kan seperti itu. Oke. Kedudukan pihak-pihak tersebut, walaupun bukan sebagai ahli waris, namun tidak menghalangi untuk mendapatkan wasiat.
apabila pewaris sebelum meninggal dunia meninggalkan wasiat sebagaimana dalam Al-Baqarah 280 itu siapapun itu mendapatkan wasiat ketika si calon pewaris itu ada memberikan wasiat. Seperti itu. Dan ingat yang disampaikan oleh hadis Rasulullah la wasiatan ila warisin ila ayyujza warasau, artinya bahwa di situ wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Maksudnya ahli waris yang menerima atau berhak mendapatkan harta waris. Itu menurut hadis Rasulullah. Jadi kenapa seperti itu? Karena ahli waris sudah mendapatkan haknya melalui furudul muqaddarah, maka untuk mencapai kemaslahatan, maka wasiat diberikan selain non ahli waris. Kecuali ada kesepakatan semua ahli waris. Kenapa ada unsur kesepakatan? Karena ini terkait dengan harta. Terkait dengan harta ini adalah hak kebendaan yang di situ nanti akan memunculkan sebuah kata kunci adalah kesepakatan dan antarodin atau saling rela itu. Jadi disitulah konsekuensi dengan adanya kesepakatan atau jika diperbolehkan oleh ahli waris maka wasiat boleh diberikan kepada ahli waris. Kalau tidak ya tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Diberikan kepada siapa? Diberikan orang yang tidak menerima harta waris. Tentunya kalian semua sudah tahu apa yang disebut dengan harta waris. Kalau tidak tahu, segera buka kompilasi hukum Islam, khususnya pasal 171 yang bagian apa kemarin? Yang huruf 171 huruf E kan itu. Silahkan nanti dilihat lagi apa komponen harta waris. Itu sudah selesai di hukum perdata Islam. Bahwa dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa warisan atau hukum kewarisan masih ada hubungannya dengan hukum wasiat. Itu. Wasiat dari awalnya berdasarkan pasal 180, kemudian An-Nisa 11-12 dan seterusnya itu memang dilaksanakan, ini menurut semua mayoritas ulama, dilaksanakan ketika si musi atau orang yang berwasiat, orang yang meninggal tadi itu adalah mempunyai pesan atau wasiat berupa memberikan harta kan itu. Ketika di situ ada pesan maka wajib untuk dilaksanakan. Tetapi ketika tidak ada pesan wasiat maka ya tidak perlu dilaksanakan. Itu adalah konsep wasiat pada mulanya, pada awalnya yang dimaksud dalam Al-Baqarah 180. Sekarang kok ada pengertian wasiat wajibah? Itu kan ada dalam kompilasi hukum Islam, khususnya pasal berapa nih? 209 kompilasi hukum Islam. Sekarang apa yang disebut dengan wasiat wajibah? Wasiat kok wajib? Padahal wasiat tadi kan tidak wajib, kondisional. Kalau orang yang meninggal dunia memberikan wasiat, maka akan dilaksanakan. Tapi kalau tidak, otomatis tidak akan dilaksanakan, kan seperti itu. Oke, ini kenapa kok harus ada term wasiat wajibah. Wasiat yang wajib. Wajibnya dari mana? Tentunya ini tidak diatur khusus dalam Al-Quran maupun hadis. Ini adalah sebuah ijtihad hukum. Ini adalah terobosan hukum yang endingnya ini nanti akan menuju sebuah muara kemaslahatan. Dan berpijak taswarruful imami ma'ala ra'ayati manutun bil maslahah. Keputusan seorang penguasa atau imam
untuk rakyatnya tentunya ini tetap mengacu kepada ala ra'yati maslahah dengan maslahah. Jadi adanya wasiat wajibah ini nanti tidak lain adalah untuk menciptakan sebuah kemaslahatan. Oke, kembali pada teori wasiat wajibah. Jadi wasiat wajibah ini mempunyai arti tindakan penguasa atau hakim. Karena tadi dasarnya adalah tasarruf imam ala ra'yah manutun bil maslahah, kan seperti itu. Jadi di sini untuk tindakan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat wajib bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada siapa? Kepada orang tertentu dalam kondisi tertentu. Jadi wajibah inilah yang dikatakan wajib karena ada tuntutan penguasa, ada tuntutan aparat atau hakim. Dalam hal ini hakim di sini tidak serta-merta seperti itu, harus melihat pada perundang-undangan. Dalam hal ini kalau waris kita melihat pada kompilasi hukum Islam khususnya ayat khususnya buku 2 yaitu pasal 171 sampai dengan pasal 214 itu. Ini adalah acuan. Di situ hakim memutuskan atau memberikan putusan terkait dengan masalah kewarisan dan hal-hal yang terkait dengan kewarisan, ya termasuk wasiat ini, seperti itu. Jadi wasiat wajibah ini memang terinspirasi dari Undang-Undang Mesir. Di sana menurut Undang-Undang tahun 1946 khususnya nomor 72, di sana memang ada yang namanya ijtihad hukum yang dikeluarkan oleh penguasa melalui lembaga wasiat wajibah. Cuma kalau dalam Undang-Undang Mesir ini wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu. Dan kondisi cucu tadi adalah dzawil arham ataupun anak dari anak perempuan. Itu yang disebut dengan cucu ghairu shahih atau disebut dengan golongan dzawil arham. Nah, untuk kemaslahatan maka Undang-Undang Wasiat Wajibah Mesir memberikan yang namanya terobosan hukum wasiat wajibah. Itu di Mesir. Tapi yang terkait dengan dzawil arham ketika dihadapkan pada hukum di Indonesia, ini akan kita lihat melalui kompilasi hukum Islam, khususnya pasal 185 terkait dengan, ada yang ingat? Ahli waris pengganti di situ ya. Ini adalah penyikapan terhadap dzawil arham. Beda lagi bagaimana wasiat wajibah di Indonesia kan gitu. Oke, saya lanjut. Bagaimana ketika melihat wasiat wajibah di kompilasi hukum Islam? Kita menemukan pada pasal 209. 209 bahwa intinya wasiat wajibah itu diberikan kepada anak atau orang tua angkat yang memang tidak terhalang untuk mendapatkan hak waris. Misalnya apa? Adanya pembunuhan dan seterusnya itu tadi sebagaimana yang ada pada pasal 173. Kemudian pasal 209 juga mengatur bahwa sebanyak-banyaknya wasiat wajibah itu adalah sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa wasiat wajibah merupakan wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal.
Karena ada suatu halangan syarak. Halangan syarak tadi apa? Ya terkait dengan halangan-halangan untuk menjadi sebab-sebab mewaris. Halangan syarak bisa jadi karena tidak terpenuhinya sebab-sebab mewaris. Misalnya anak angkat, kemudian beda agama, termasuk di sini adalah anak tiri dan lain-lain. Oke. Jadi tadi awal dari wasiat wajibah sudah Ibu sampaikan bahwa wasiat berdasarkan 180, berdasarkan Baqarah 240, kemudian An-Nisa ayat 11, ayat 12 ini adalah harus didahulukan terlebih dahulu sebelum pembagian harta kepada ahli waris. Itulah pentingnya wasiat itu didahulukan. Terus kenapa harus sepertiga harta? Nanti teman-teman bisa ngecek pada hadis ini hadis sahih yaitu riwayat Bukhari Muslim yakni hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya ketika Rasulullah itu ditanya seseorang akan mensedekahkan atau mewasiatkan harta, bagaimana kalau semua harta ya Rasulullah saya sedekahkan atau saya wasiatkan? Jangan. Bagaimana kalau misalnya setengahnya? Jangan. Bagaimana jika sepertiga ya Rasulullah? Oke, kalau zaman sekarang oke, lanjut kan gitu. Kalau masa itu Rasulullah menjawab sepertiga itu jumlahnya sudah besar. Maksudnya ini jangan sampai harta kita dengan cara wasiat itu habis semuanya kepada non ahli waris, sementara ahli waris kita tidak mempunyai bagian apa-apa. Ini adalah sebuah upaya perlindungan kepada ahli waris, membatasi wasiat dengan maksimal sepertiga harta. Oke, bisa dimengerti ya, kenapa kok maksimal sepertiga harta. Oke, gimana contoh penerapan wasiat wajibah di Indonesia? Secara tekstual, secara eksplisit, wasiat wajibah melihat pasal 209 pada ahli waris, anak angkat, dan orang tua angkat. Kalau kita runut bersama kembali, ternyata anak angkat dan orang tua angkat itu mendapatkan hak wasiat wajibah. Karena apa? Karena mereka juga terhalang kalau mendapatkan hak waris. Halangan syarak tadi. Salah satunya perbedaan agama, kemudian misalnya salah satunya tidak ada unsur nasab, itu kan termasuk halangan-halangan untuk mewaris. Lah, disitulah kemudian bisa dijadikan rujukan bahwa di Indonesia bagi orang-orang tertentu yang memang tidak bisa mendapatkan hak waris, sedangkan dia mempunyai sebuah ikatan yang luar biasa antara pewaris dengan yang non pewaris tadi, akan tetapi di situ tidak mendapatkan hak waris karena unsur halangan syarak berupa sebab-sebab mewaris tidak terpenuhi. Di Indonesia berangkat dari pasal 209 tadi dengan sebab-sebab seperti itu, maka ada putusan Mahkamah Agung yang dimulai, ini misalnya, ini saya ambil yang dari 99, kemudian diikuti 51K. K ini adalah inisial terkait dengan apa? Putusan kasasi. Ya, kalau kasasi berarti ini sudah ada banding, sudah ada di awal putusan awal, banding, dan yang terakhir adalah kasasi. Ini kasasi nomor 51, ada kasasi ini tadi nomor 70 sekian, 70 tahun 99, kemudian ini 16 tahun 99, bahwa isinya dari kasasi ini tidak lain anak yang pindah agama, kedudukannya sama dengan anak lainnya, namun
tidak sebagai ahli waris, melainkan mendapatkan wasiat wajibah. Jadi perbedaan agama akan melahirkan sebuah konsep pemberian wasiat wajibah. Kenapa anak mendapatkan wasiat wajibah? Padahal dia kan merupakan hak waris mestinya kan gitu. Karena dia sebagai yang mempunyai nasab. Nah, karena ada halangan pindah agama inilah yang kemudian merubah dari ahli waris kemudian mendapatkan wasiat wajibah. Jadi tidak akan mendapat sebagaimana yang ada dalam furudul muqaddarah ataupun ketika di menjadi anak laki-laki ataupun anak laki bisa menjadi asobah, ketika di situ anak perempuan bersama laki-laki tidak akan menjadi asobah bil ghair lah. Disitulah nanti tebusannya ini akan mendapatkan wasiat wajibah. Kemudian tetapi penerapannya pada tahun 2010 khususnya pada putusan nomor 16 ini juga memutuskan bahwa istri yang berbeda agama atau non-muslim juga mendapatkan wasiat wajibah. Mestinya istri atau suami nanti akan menjadi sebagai ahli waris kalau tidak pindah agama. Tapi karena ini ada sesuatu yang menghalangi, yaitu perpindahan agama atau murtad, maka istri tidak akan bisa mendapatkan hak waris melalui furudul muqaddarah, akan tetapi mendapatkan hak kebendaan berupa wasiat wajibah. Kemudian lagi contohnya pemberian wasiat wajibah yang diikuti pada PA. Ini tidak di Mahkamah Agung saja, tapi PA pun Yogyakarta juga melaksanakan yang terkait dengan wasiat wajibah yang kemudian dilanjutkan pada tingkat kasasi pada nomor 218 ini juga terkait dengan ahli waris non muslim. Kemudian kasasi lagi ini tadi mengatakan ini suami dan ini adalah istri, kemudian ini adalah penetapan anak pewaris non muslim. Jadi antara anak dengan orang tua yang mestinya tadi juga mendapatkan hak waris, karena ini ada salah satu menjadi non-muslim, maka tidak berhak untuk saling warisi. Bolehnya adalah melalui dengan wasiat wajibah. Kemudian contoh lagi, satu lagi adalah penetapan wasiat wajibah bagi suami yang murtad berdasarkan putusan nomor 331 kasasi tahun 2018. Itulah contoh penerapan wasiat wajibah di Indonesia yang memang ini tidak ada dalam kompilasi hukum Islam. Yang ada dalam kompilasi hukum Islam itu adalah hanya anak angkat dan orang tua angkat. Tuh. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa Prawes kenapa di situ suami istri kok mendapatkan anak ataupun yang berbeda agama mendapatkan hak wasiat kan itu. Dengan demikian, dengan telah konsistennya sikap hukum Mahkamah Agung tersebut dan diikuti oleh beberapa pengadilan agama di tingkat pertama, maka telah menjadi jurisprudensi. Dan kalau kita sudah menjadi jurisprudensi, di situ akan mengandung suatu kepastian hukum karena jurisprudensi ini akan diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya seperti itu. Ternyata apa yang Ibu sampaikan tadi, kedudukan ahli waris non-muslim, itu ternyata sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama, di antaranya Yusuf Qaradawi, bahwa menafsirkan bahwa orang-orang non-muslim yang hidup berdampingan dengan damai itu bukan kafir harbi. Kan gitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh kasasi, hakim melalui kasasi, hakim melalui pengadilan agama tingkat 1 yang memberikan wasiat wajibah itu diperbolehkan karena memang mereka bukan kafir harbi lagi kan itu.
sejalan dengan putusan MA tadi, Mahkamah Agung. Ternyata pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris, terutama anak kandung yang non-muslim ini juga sudah sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 5/Munas nomor 7 tahun 2005 tentang kewarisan beda agama. Nih. Jadi melingkupi dua hal, hukum waris Islam tidak memberikan hak saling waris antar orang yang berbeda agama. Akan tetapi pemberian harta untuk orang yang beda agama hanya dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, ataupun hadiah. Sekali lagi, tidak bisa mengambil dari konsep kewarisan yang terkait dengan beda agama loh ya, tapi harus menggunakan cara lain kalau ingin memberikan kebendaan, yaitu berupa hibah, wasiat, ataupun hadiah. Jadi Bu sudah berkali-kali sudah saya sampaikan. Dari sini hukum Islam tadi ya Ibu sudah sampaikan. Kenapa harus muncul wasiat wajibah? Tasarruful imami ala ra'yati manutun bil maslahah. Tentunya hukum Islam pasti akan memunculkan kemaslahatan dan keadilan bagi kerangka dasar untuk membidik nilai-nilai yang terkandung dalam wasiat wajibah, kan gitu. Ada dzurriyah, hajiyah, dan tahsiniyah ketika kita berbicara masalah kemaslahatan. Nah, gagasan wasiat wajibah dalam hukum kewarisan sebagai jalur alternatif di mana dimensi kemaslahatan dan keadilan menghendaki yang digali dari nilai-nilai hukum Islam tadi sebagai solusi terhadap problematika normatif warisan yang tidak menghendaki di luar ketentuannya, kan itu. Sekali lagi, semua yang disampaikan melalui konsep wasiat wajibah baik itu di Indonesia maupun di konsep wasiat wajibah Mesir itu adalah terusan pada hukum kewarisan terkait dengan yang namanya mewujudkan kemaslahatan itu. Ini tadi kenapa Ibu menyampaikan yang awal tadi sepertiga. Ini tidak lain adalah untuk melindungi hak waris lainnya. Nanti ketika Anda masuk pada hukum perdata Islam, sudah masuk hukum perdata Islam bab kewarisan. Nanti di situ ahli waris itu kan banyak ya. Salah satunya adalah ahli waris legitim porsi, kemudian ahli waris apa itu yang namanya ahli waris testamentoir, kemudian satunya ahli waris ab intestato. Itu ahli waris kalau di hukum kewarisan kita itu ada ahli waris ashabul furud itu. Nah, terhadap ahli waris ashabul furud ketika kita berbicara masalah hukum data di Indonesia dengan mengada BW atau KUHP, di situ ada yang namanya legitim porsi. Legitim porsi ini apa? Upaya untuk melindungi ahli waris ab intestato tadi, ab intestato. Tulisannya seperti itu. Untuk melindungi terhadap hak-hak mereka akan menjadi legitim waris dari apa? Dari tidak menerima bagian karena diberikan harta itu diberikan secara penuh melalui wasiat. Jadi gini, di hukum perdata itu ada dua cara kewarisan. Yang pertama dengan cara wasiat, yang kedua dengan cara legitim waris, itu artinya diberikan kepada ahli waris legitim porsi. Nah, untuk melindungi agar ahli waris ini dalam tanda petik seperti furudul ahli waris ashabul furud untuk melindungi hak mereka, maka di konsep hukum perdata, hukum waris perdata itu muncul yang namanya legitim porsi. Jadi orang yang akan mewaris melalui wasiat tidak bisa mewasiatkan
memberikan seluruh harta. Ini sama ketika kita berbicara masalah di hukum Islam. Rasulullah melarang untuk memberikan hartanya seluruhnya kepada orang lain. Maka maksimal adalah sepertiga harta. Hal ini untuk melindungi terhadap ahli waris yang lainnya. Mengingat nantinya yang berkewajiban untuk menunaikan kewajiban terhadap si pewaris adalah ahli waris, termasuk jenazah, termasuk kalau punya hutang, itu semuanya yang menanggung adalah ahli waris. Maka di sini ada upaya perlindungannya, kan seperti itu. Oke, selain itu ini adalah teori saja, prinsip keadilan mesti dipenuhi dengan prinsip kebebasan dan seterusnya. Ini adalah kembali untuk menuju pada maslahat. Sebentar, ini Pak Rektor sedang telepon ya, bentar ya, break dulu ya. Nggih, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Nggih, siap.